Kamu belum menjawab saya. Lah itu sudah ada jawabannya. Kamu tahu dirimu menteri, orang yang punya jabatan tinggi, namun kamu rela menghinakan diri makan bekas anjing saya ini. Karena tujuan kamu itu adalah jabatanmu. Maka perkara yang paling penting dalam hidup manusia adalah tujuannya. Berhubung karena tujuanmu jabatan, maka kamu rela menghinakan dirimu makan bekas anjing saya ini. Itulah jawabannya. Maka sesuatu yang paling penting dalam hidup ini adalah tujuan seseorang. Kalau tujuan kita menghadiri maulid Nabi, membaca Simtud Durar karena mendekat kepada Allah, karena rindu dengan Rasulullah, maka itulah yang kita dapat. Kalau hanya hal-hal kecil, maka kecil juga yang kita dapat. Ya, al-madad ala qadril isti'dad. Pertolongan Allah itu menurut kadar hati seseorang. Kalau dia anggap besar, dia dapat besar. Kalau dia anggap biasa, dapat biasa. Kalau dia anggap kecil, dapat kecil. Waktu yang habis, lelah yang terhasilkan, namun tidak dapat apa-apa. Maka niat yang besar, maka dia dapat yang besar. Ada orang mati di zaman Nabi Musa, Bani Israel. Ini saya tutup ya, ini terakhir ini cerita saya tutup. Ada orang tergeletak di pinggir jalan, tergolek di depan tumpukan sampah. Ini orang mati tapi tidak ada satupun Bani Israel yang terbesit hatinya untuk mengurus jenazah ini. Karena apa? Yang mati preman kampung. Ini paling nakal ini di kampung. Namun Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ada hambaku di situ. Urus jenazahnya, mandikan, kafani, solati, kebumikan dengan baik." Maka ketika Nabi Musa melihat siapa yang saya diperintah tertuju kepada dia, ini siapa? Ketika dilihat ini preman, orang paling nakal di perkampungan Bani Israel. Maka ketika diurus, dimandikan, disolati, dikebumikan, maka Nabi Musa tanya, "Ya Allah, ini hambamu terkenal di kalangan Bani Israel, nakal sekali. Sehingga masyarakat Bani Israel tidak ada yang sudi mengurus jenazahnya. Apa yang membuat dia istimewa hingga engkau perintahkan aku untuk mengurusi jenazahnya, mengafani, membandikannya?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, hambaku ini memang nakal, memang banyak maksiat, tapi suatu hari dia pernah membuka lembaran-lembaran Taurat. Ketika dia baca Taurat, dia menemukan kata-kata yang menyebut nama kekasihku Muhammad bin Abdullah. Maka seketika ketika dia menemukan nama kekasihku Muhammad, dia berhenti baca Taurat, kemudian dia mencium nama itu dan dia letakkan di depan keningnya. Karena dia menghormati, takzim, mengagungkan nama kekasihku, maka seluruh dosanya aku ampuni." Kalau umat Bani Israel saja yang preman kayak gitu, yang nakal seperti itu, mengagungkan nama Nabi, Allah ampuni dosanya. Allah perintahkan Nabi ulul azmi minar rasul Nabi Musa untuk mengafaninya, mengurus jenazahnya. Bagaimana dengan umatnya sendiri? Bagaimana dengan kita, umat Rasulullah sendiri? Malam ini kita sebut namanya, kita buat maulid, kita agungkan namanya, pribadinya, para pewarisnya, yaitu para ulama, para kiai, zuriyahnya, yaitu para habaib, para syaraf, dan juga kita agungkan umatnya dengan menyediakan makanan, minuman seperti ini. Ini termasuk bagian mengagungkan Nabi. Semoga malam ini yang duduk di sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi Al-Bantani itu di Mirqatus Su'ud, syarah Maulid itu, semua yang makanan disajikan ketika Maulid itu semua dihitung obat. Obat segala penyakit. Jangan diet ya pas Maulid, bukan salah tempatnya. Makan aja. Oh, titik ayahku diet, makan. Semua menjelma menjadi obat. Karena bersentuhan dengan keagungan Nabi. Orang-orang berkumpul merayakan kelahiran beliau. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, siapa yang sempat, waduh lali kau duwe aku ya. Bahkan ada yang di situ ulama mengatakan, siapa yang ketika Maulid Nabi sempat bawa duit, bawa fulus ya, maka uang itu dihitung uang berkah, akan narik teman-temannya yang lain.